Halo seluruh para pecinta film, bagaimana kabar kalian kali ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Berjumpa lagi bersama saya Jimin di channel Suara Sumbang. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Hamid. Film ini menceritakan tentang seorang bocah kecil bernama Hamid yang harus kehilangan ayahnya. Kemudian dia mencoba menelpon Tuhannya dan memintanya untuk mengirimkan kembali ayahnya kembali ke dunia. Film dibuka dengan ayahnya Hamid bernama Rehmat Ali baru saja menyelesaikan pekerjaannya membuat perahu. Dia berencana memberi cat warna merah untuk perahunya itu. Di tempat lain, Hamid berada di rumah menunggu ayahnya pulang sambil menonton TV. Sedangkan ayahnya yang dalam perjalanan pulang harus melewati penjagaan para tentara India. Seperti yang diketahui, sampai saat ini Kashmir masih merupakan wilayah konflik dan banyak tentara India di sana. Tentara India itu memeriksa KTP Rahmat Ali dan juga beberapa barang miliknya. Singkat cerita, Rahmat Ali sampai di rumah. Saat tiba, istrinya menagih sebuah kalender yang telah dipesannya, sedangkan Hamid menagih sebuah mainan. Tapi sayangnya, pesanan Hamid tertinggal di bengkel perahu tempatnya bekerja. Hal itu membuat Hamid terus merengek, meminta mainannya. Akhirnya, Rahmat Ali bergegas pergi untuk mengambilkan pesanan Hamid tersebut. Rahmat Ali berangkat menggunakan sepeda tuanya. Namun sayang, semenjak kepergiannya malam itu, Rahmat Ali tak pernah lagi kembali ke rumahnya. Waktu berlalu 1 tahun kemudian, semenjak kepergian suaminya malam itu, sikap ibunya terhadap Hamid berubah 180 derajat. Hamid mengadukan tentang sepatunya yang telah robek, tapi ibunya tidak peduli dan menghiraukannya. Kemudian, Hamid melihat foto ayahnya di sebuah dokumen dan langsung menyimpannya tanpa sepengetahuan ibunya. Dengan sepatu yang calangap, Hamid pergi menuju sekolah bersama ibunya yang akan pergi menuju ke kantor polisi. Di perjalanan, ibunya bahkan tidak menoleh sama sekali kepada Hamid. Mereka menaiki mobil yang berbeda. Hamid mencoba melambaikan tangan kepada ibunya, tapi sayang, ibunya tidak menoleh sedikit pun. Sedangkan seberang jalan, sebuah ironi terjadi. Terlihat anak-anak yang lain diantar oleh orang tua mereka. Hal itu membuat Hamid teringat kembali kenangan bersama ayahnya dahulu. Kemudian, waktu mundur ke belakang saat dimana Hamid diantarkan sekolah oleh ayahnya. Dia memberikan beberapa nasihat kepada Hamid sebelum dia pergi menuju ke sekolah. Tak lama kemudian, datang beberapa orang yang mengantarkan jenazah menuju ke pemakaman. Sebagai seorang muslim, Rahmat Ali mencoba membantu mereka. Namun hal itu membuat Hamid ketinggalan bus yang akan mengantarkannya pergi ke sekolah. Hamid yang masih belum mengerti bertanya kepada ayahnya tentang jenazah itu. Dan ayahnya menjawab jika orang yang pergi menuju ke Allah harus dimakamkan agar kita bisa melupakan mereka. Adegan berlanjut, ayahnya menggunakan perahu untuk mengantarkan Hamid ke sekolah. Di perjalanan, Hamid bertanya tentang arti namanya. Ayahnya berkata jika arti Hamid adalah orang yang selalu memuji Tuhannya. Rahmat Ali memperkenalkan dan mengajarkan Hamid tentang Tuhannya, yaitu Allah. Saat mengingat kenangan bersama ayahnya, seorang temannya bernama Bilal berkata jika ayahnya bukan menghilang, tapi dia sudah meninggal. Berpindah ke tempat lain, 2 tentara India bernama Abhay dan Rajindar sedang buang air kecil. Kemudian datang pemuda Kashmir yang melempar batu ke arah mereka. Abhay langsung mengejarnya dan langsung menodongkan senjata K47 miliknya dan membuat remaja itu kencing di celana. Rajindar mencoba menghentikan Abhay untuk tidak membunuh orang Kashmir lagi. Kemudian, bus tentara India yang akan menuju tempat demonstrasi penduduk Kashmir dihadang seseorang yang membuat tulisan di sebuah jalan, Go Go India. Dan Abhay yang mempunyai kebencian yang besar terhadap mereka menyuruh supir untuk menabrak orang itu. Tapi teman-temannya mencoba menenangkannya. Sementara itu, Israt Ali mencoba mendatangi kantor polisi untuk mendapatkan kabar tentang suaminya yang sudah lama menghilang. Saat gilirannya tiba, dia mencoba melihat seorang jenazah yang sayangnya itu bukanlah suaminya. Sampainya di rumah,
Ibunya mengajak Hamid untuk menghadiri sebuah undangan. Di sana dia menemukan ruangan yang sama dengan foto ayahnya. Waktu sholat pun tiba. Setelah selesai, Hamid berjalan bersama Paman Basir. Kemudian Hamid bertanya tentang nomor 786 yang selalu tertempel di tembok. Paman Basir menjawab pertanyaan Hamid. Dia berkata jika nomor 786 mempunyai arti Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Urdu. Paman Basir membenarkan jika itu adalah nomor Allah. Paman Basir juga menyuruh Hamid untuk pergi ke bengkel ayahnya dan belajar sesuatu di sana. Setelah pulang ke rumah, Hamid meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke bengkel. Tapi ibunya malah menyuruhnya untuk fokus pada pelajarannya. Namun tak lama kemudian, ibunya datang membawa kotak kerja milik ayahnya dan menyuruh Hamid untuk membersihkannya terlebih dahulu. Hal itu membuat Hamid sangat senang dan langsung membukanya. Di dalam kotak itu, Hamid menemukan beberapa benda penting milik ayahnya, sebuah handphone, sebuah puisi, dan juga palu dan paku yang digunakan Hamid untuk memperbaiki sepatunya yang robek. Kemudian Hamid pergi ke sebuah warung untuk memeriksa handphone milik ayahnya, yang ternyata handphone itu masih berfungsi. Hamid ingin melakukan sebuah panggilan, tapi penjaga warung berkata untuk melakukan panggilan, Hamid harus mempunyai sebuah pulsa dengan harga 10 rupiah. Dan sayangnya, Hamid hanya mempunyai 1 rupiah. Dia mencoba memujuk ibunya dan berbohong untuk mendapatkan 10 rupiah. Hamid meminta 10 rupiah untuk membeli sebuah pulpen baru. Caranya tidak berhasil, karena sang ibu memberikan pulpen yang dimilikinya. Di keesokan harinya, Hamid bertemu seorang pengemis buta yang berada di depan masjid. Dengan polos, Hamid meminta uang kepadanya 9 rupiah karena dia sudah mempunyai 1 rupiah. Hamid berkata jika dia membutuhkan uang untuk berbicara dengan Allah. Pengemis langsung memberinya sejumlah uang kepada Hamid dan berpesan untuk mendoakannya jika sudah bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Hamid mengembalikan kelebihan uang yang diberikan pengemis kepadanya karena dia hanya membutuhkan 9 rupiah. Dia langsung pergi ke warung untuk membeli pulsa. Hamid mencoba menelpon nomor tuhannya yaitu 786. Tapi tukang warung memberitahunya jika nomor handphone harus mempunyai 10 digit angka dan menyuruhnya untuk mencari nomor terlebih dahulu. Matahari sudah terbenam. Sementara itu, sang ibu menunggu Hamid yang juga masih belum pulang dari sekolahnya. Sesampainya tiba di rumah, Hamid langsung dikepret oleh ibunya dan menyalahkan Hamid atas kepergian ayahnya. Setelah kejadian itu, Hamid hanya bisa menangis di atas balkon rumahnya. Di keesokan harinya, saat berangkat sekolah, Hamid menemukan sebuah selebaran yang di situ terdapat sebuah nomor telepon. Dia mendapatkan ide untuk mengacak sebuah nomor telepon. Dan setelah pulang sekolah, Hamid tidak langsung pergi ke rumahnya. Dia malah pergi ke sebuah taman. Hamid mencoba mengacak sebuah nomor. Tak lama kemudian, dan secara kebetulan, teleponnya tersambung dengan Abhay, tentara India yang membenci Kashmir. Halo. Assalamualaikum. Hamid terus memuji Abhay karena mengira jika dia adalah Tuhannya yang dia maksud. Setelah mengetahui jika yang menelponnya adalah bocah muslim, Abhay langsung menutup panggilannya dan menyangka jika bocah itu hanya mengerjainya. Adegan berlanjut. Hamid pergi ke bengkel tempat ayahnya bekerja dahulu dan bertemu dengan Paman Rasul yang sekaligus guru dari ayahnya Hamid. Paman Rasul mengajari aspek-aspek penting dalam membuat perahu yang bagus, termasuk cara memilih kayu yang baik dan benar. Di malam harinya, Hamid yang tidak bisa tidur menelpon Abhay dan masih mengira jika Abhay adalah Tuhannya. Abhay yang sedang tidak enak badan ingin menutup teleponnya, tapi Hamid memohon untuk bicara dengannya hanya 2 menit. Hamid bertanya kepadanya apakah dia adalah Allah, dan Abhay yang sedang tidak enak badan menjawab iya. Mendengar Abhay yang batuk-batuk, Hamid memberikan syal ayahnya di dekat masjid dengan maksud memberi Abhay yang dianggapnya adalah Allah supaya dia tidak kedinginan. Di keesokan harinya, Hamid melihat selendang miliknya sudah dipakai si pengemis dan Hamid bertanya dari mana dia mendapatkannya. Pengemis itu berkata, Allah lah memberi selendang ini kepadanya. Abhay yang sedang berada di perbatasan
menerima panggilan dari Hamid, dan Hamid bertanya mengapa dia memberikan selendang itu kepada si pengemis. Setelah itu, Hamid bertanya tentang ayahnya dan mengirim pesan untuk sang ayah yang membuat Abhay menangis. Abhay baru menyadari jika Hamid adalah seorang bocah yatim, dan Abhay belum memberitahukannya jika dia hanyalah seorang tentara India. Sejak saat itu, hubungan Hamid dan Abhay semakin dekat dan membuat kebencian Hamid terhadap Kashmir semakin berkurang. Adegan berpindah ke bengkel. Hamid menerima uang 100 rupiah dari Paman Basir sebagai upah atas pekerjaannya. Hamid memberikan 70 rupiah untuk ibunya, dan 20 rupiah dia gunakan untuk membeli pulsa, sedangkan 10 rupiah lagi dia gunakan untuk menabung untuk membeli cat. Di keesokan harinya, Abhay mendatangi kantor polisi dan membuat sebuah laporan tentang kehilangan Rehmat Ali, ayahnya Hamid. Kya naam bataya aapne? Ali, Rehmat Ali. Setelah itu, Abhay pergi bertugas untuk menertibkan para revolusioner Kashmir yang melakukan demonstrasi. Saat yang bersamaan, Hamid berjalan menuju ke arah mereka sambil menelpon Abhay. Dan Abhay yang menyadari Hamid berada di sana menyuruhnya untuk pergi dan pulang ke rumah. Dan hal itu membuat teman-teman Abhay merasa heran terhadap sikapnya. Pada malam harinya, Hamid kembali menelpon Abhay, mengancam dan memintanya untuk mengirimkan kembali ayahnya. Dan jika tidak, Hamid akan bergabung dengan para demonstran. Ancaman Hamid itu membuat Abhay pergi menemui atasannya dan memohon bantuan untuk bisa menemukan ayah Hamid, walaupun permohonannya itu ditolak. Di tempat lain, dua emak-emak datang ke rumah Israt Ali untuk mengajaknya bergabung bersama para demonstran karena Perdana Menteri India akan datang, tapi Israt Ali menolaknya. Hamid kembali menelpon Abhay dan memintanya untuk berbicara dengan ayahnya, dan tentu saja Abhay tidak bisa mengabulkan permintaan Hamid karena dia hanyalah seorang manusia biasa. Tak lama kemudian, seorang temannya datang dan menyuruh Abhay untuk pergi keluar. Terlihat seorang mayat tentara India yang diangkut dari sebuah mobil, dan ternyata itu adalah jasad teman dekatnya, yaitu Sirajindar. Hal itu membuat Abhay tidak bisa membendung air matanya dan membuat kebencian terhadap Kashmir muncul kembali. Di keesokan harinya, ibu-ibu Kashmir membawa foto keluarga mereka dan mengajak kembali ibunya Hamid, dan akhirnya Israt Ali akan ikut aksi demonstrasi itu. Melihat ibunya yang akan bergabung, Hamid langsung menelpon Abhay untuk bisa menghentikan ibunya. Tapi kemudian Abhay berterus terang kepada Hamid jika dia bukanlah Tuhannya, melainkan seorang tentara India, yang artinya dia adalah musuhnya. Mendengar hal itu, Hamid marah dan langsung melemparkan ponselnya. Setelah itu, Hamid pergi keluar dengan penutup wajahnya, layaknya seorang revolusioner. Kemudian Hamid mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah mobil tentara India. Setelah itu, dia langsung pergi ke arah hutan. Sementara itu, di tempat lain, Israt Ali yang mengikuti demonstrasi tidak bisa berhenti menangis. Sedangkan temannya Abhay kehilangan kendali dan mencoba membunuh warga Kashmir. Tapi Abhay menghentikannya dengan cara yang biasa dilakukan Rajinder terhadapnya. Di tempat lain, Hamid mengadukan semua keluh kesahnya kepada Tuhannya. Tak lama kemudian, sekumpulan orang datang membawa jenazah untuk dimakamkan. Melihat hal itu, Hamid pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang milik ayahnya, beserta ponsel dan juga foto ayahnya. Setelah itu, dia menguburkannya di sebuah pemakaman. Dan pada akhirnya, ayahnya Hamid tak pernah kembali dan jasadnya tidak berhasil ditemukan. Melihat sang ibu yang terus menangis, Hamid mencoba menghiburnya dan mengajaknya untuk ke bengkel, melihat sebuah perahu yang telah dibuatnya. Sementara itu, Abhay yang merindukan Hamid mencoba menghubunginya, tapi sayangnya nomor teleponnya sudah tidak aktif. Sampainya di sana, Paman Basir memberinya sebuah hadiah, yaitu berupa cat warna merah. Hamid langsung mengecat perahu itu sesuai dengan yang selalu diinginkan oleh sang ayah, yaitu warna merah.
Adegan ditutup dengan Hamid membawa sang ibu berjalan-jalan di danau menggunakan perahu buatannya. Dan film pun berakhir.